Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak. Itulah taman kami, taman kanak-kanak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Srivenda Channel. Wahana sharing informasi dan pengetahuan seputar pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Ya. Apa kabar pendidik PAUD di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Ya, pada video kali ini saya akan mengajak khususnya teman-teman pendidik PAUD untuk mengenal dan memahami tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Tentu saja teman-teman di seluruh Indonesia pasti sudah banyak yang memahami tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Namun saya harap tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali dan lebih memantapkan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Mari. Dalam benak kita sebagai pendidik tentunya pernah tersirat bahwa ada satu pertanyaan yang menggelitik kita semua, yaitu mengapa kita perlu mempelajari tentang konsep dasar PAUD? Nah, tentu saja teman-teman semua di seluruh Indonesia punya berbagai jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, tentu saja jawaban tadi berkaitan dengan tujuan dan manfaat kenapa kita mesti mempelajari konsep dasar pendidikan anak usia dini. Mungkin saya bisa bantu jawaban tersebut ya. Yang pertama, bahwa dengan kita memahami konsep dasar PAUD tersebut ya, kita dapat menginformasikan secara benar tentang PAUD kepada masyarakat. Nah, yang kedua, kita sebagai pendidik PAUD dapat memberikan stimulan dan pembinaan yang benar terhadap anak usia dini. Mungkin dari dua jawaban tadi teman-teman bisa mengembangkannya lebih lanjut dan lebih luas ya, agar konsep dasar PAUD ini betul-betul bisa kita pahami bersama-sama untuk bisa meningkatkan program pembelajaran maupun penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari beberapa hal terkait dengan konsep dasar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, teman-teman akan saya ajak untuk mengenal apa itu PAUD dan bagaimana tujuan PAUD. Kemudian yang kedua, teman-teman akan juga saya ajak untuk bagaimana mempelajari penerapan prinsip-prinsip pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Dan yang ketiga, teman-teman akan bersama-sama untuk mempelajari tentang bagaimana pembelajaran yang berkualitas dan layanan PAUD holistik integratif. Selanjutnya, teman-teman akan saya ajak untuk mempelajari tentang tujuan PAUD dan jenis layanan PAUD. Nah, sejak tahun 2004 ketika pemerintah mencanangkan program PAUD ini, muncul berbagai pendapat di kalangan masyarakat terkait dengan PAUD. Ada yang mengatakan bahwa PAUD itu ada di bawah TK. Ada yang mengatakan juga bahwa PAUD itu tidak sama dengan TK. Dan ada yang berpendapat juga bahwa PAUD itu hanya untuk anak-anak di pedesaan. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pendidik PAUD itu bukan guru. Dan
ada yang sangat mencengangkan kita semua, bahwa ada yang berpendapat bahwa PAUD itu bukan sekolah. Nah, oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman pendidik PAUD agar bisa menyampaikan hal-hal yang benar kepada masyarakat, supaya di masyarakat ini tidak salah memahami tentang PAUD. Ya, nah oleh karena itu kami berharap teman-teman bisa mensosialisasikan apa itu PAUD dan jenis layanan PAUD itu apa saja. Nah, oleh karena itu, teman-teman wajib untuk mempelajari regulasi dan payung hukum terkait dengan PAUD. Nah, saya ajak ya untuk mempelajari salah satu payung hukum tentang PAUD, yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana di dalam undang-undang tersebut ya dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, dalam tujuan PAUD tersebut ya, kita bisa garis bawahi bahwa teman-teman pendidik di situ punya tanggung jawab yang besar, dalam arti teman-teman tidak hanya seorang pendidik yang hanya memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada anak-anak kita, namun yang lebih utama yaitu teman-teman harus berusaha menjadi seorang pembina, yaitu di dalamnya harus di dalam pembelajaran keseharian PAUD itu teman-teman harus berusaha untuk melakukan upaya-upaya pembinaan ya, agar anak-anak kita ini betul-betul memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, baik secara pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai seorang pendidik PAUD, tentu saja agar kita bisa menjelaskannya kepada masyarakat dengan benar, tentu saja teman-teman harus mempelajari berbagai jenis layanan PAUD yang ada di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tadi, bahwa layanan PAUD secara garis besar itu ada 3. Ada yang disebut dengan PAUD formal, PAUD non formal, dan PAUD informal. Nah, karena layanan PAUD ini disahkan dalam berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia, maka layanan PAUD ditujukan bagi anak-anak usia dini yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, teman-teman bisa mempelajarinya bahwa di dalam PAUD formal itu terdiri dari taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal. Nah, kemudian di PAUD non formal ada layanan PAUD kelompok bermain, taman penitipan anak, ada layanan satuan PAUD sejenis yang berintegrasi dengan berbagai layanan yang ada di masyarakat. Contohnya salah satunya yaitu dengan pos PAUD. Pos PAUD ini berintegrasi yaitu dengan posyandu yang dikelola oleh PKK, baik PKK yang ada di desa maupun PKK yang ada di kelurahan, atau layanan SPS atau layanan PAUD sejenis yang lain. Nah, kemudian ada PAUD informal. Nah, PAUD informal ini yaitu PAUD yang memang diselenggarakan di dalam keluarga. Ya, ayah, ibu, kakak, dan orang-orang sekitar di dalam keluarga itulah yang menjadi pendidik PAUD-nya atau guru PAUD-nya bagi anak-anak kita. Nah, yang membedakannya yaitu mungkin salah satunya bisa dilihat dari layanan usianya. Nah, kalau untuk taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal itu hanya melayani anak usia dini yaitu usia 4 sampai 6 tahun. Nah, namun kalau untuk PAUD non formal di sini beragam jenis layanan ini bisa
melayani anak-anak dari usia 3 bulan atau 0 sampai 6 tahun. Nah, di mana kalau Taman Penitipan Anak bisa untuk melayani anak-anak usia baru 3 bulan sampai 6 tahun ya. Nah, karena di dalamnya selain tadi dalam usia 3 sampai 6 tahun itu tidak hanya anak-anak itu mendapatkan pendidikan dan pembinaan, namun di dalamnya ada pengasuhan yang diberikan oleh pengasuh. Nah, kemudian untuk kelompok bermain prioritas untuk usia 2 sampai 4 tahun. Untuk kelompok bermain dimungkinkan bisa melayani layanan usia sampai 6 tahun. Nah, begitupun untuk satuan PAUD sejenis, nah dimungkinkan melayani sampai usia 6 tahun. Ya, ayo teman-teman, kita lihat di slide selanjutnya. Ya, saya ingin mengajak teman-teman pendidik PAUD untuk memaknai lagu yang satu ini. Tentu saja lagu ini tidak asing bagi teman-teman semua, namun saya ingin menyanyikannya bersama-sama dengan teman-teman. Ya. Ayo kita mulai. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Ya, enak kan? Nah, tentu saja lagu ini tidak hanya sekedar lagu, namun yang menciptakan lagu ini mereka adalah para pendidik anak-anak yang mengetahui karakteristik anak usia dini. Dimana kalau kita maknai lagu ini bahwa diibaratkan adalah PAUD itu adalah sebuah taman. Taman tentu saja tidak ada taman yang dibuat itu jelek. Namun taman itu harus asri, harus bersih, indah, nyaman ya, banyak bunga, banyak tanaman-tanaman, ada tempat mainnya, sehingga anak-anak itu akan senang sekali kalau diajak orang tuanya bermain di taman. Mereka akan berlari, bersenda gurau, tertawa ya, sangat disenangkan. Nah, itulah yang mungkin bisa digambarkan bahwa di dalam layanan pendidikan anak usia dini harus menciptakan taman belajar dan taman bermain yang menyenangkan bagi anak. Mungkin itu. Bergandengan tangan menuju masa depan, ketika PAUD dan Dikmas teguhkan pilar utama pendidikan, wujudkan insan mulia dan cerdas, membimbing tunas muda dengan profesional, pendidikan yang menumbuhkan, tak lelah dan tak kenal putus asa, mengabdi untuk Indonesia, mendidik dengan sepenuh hati, insan setia pada ibu pertiwi, mengasuh dengan senyum dan cinta, ceria generasi harapan bangsa, sejahtera pahlawan pendidikan, sumber daya manusia terpercaya, terus maju GTK PAUD dan Dikmas demi masa